warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna SPD. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya juga salah satu guru di SDN Ceger 01 Pagi. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja kompetensi PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 dengan mengambil tema 4, subtema 1, PB1 pada kelas 4. Berikut adalah video pembelajaran yang saya berikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Hari ini cuaca sedikit mendung ya. Kalian harus jaga kesehatan. Tadi Ibu sudah share link untuk absen. Anak-anak sudah absen? Sudah, Bu. Ya, sudah absen ya. Tadi Ibu lihat sudah absen, tapi hari ini ada temannya ya yang sakit ya. Namanya itu Syazira, sedang sakit katanya. Ya, sebelum melakukan pelajaran hari ini kita berdoa. Hari ini yang memimpin doa Cantika, coba temennya dipimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Cantika. Tadi kita sudah berdoa, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap sempurna anak-anak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, tadi kita sudah menyanyikan Indonesia Raya. Dengan menyanyikan Indonesia Raya, kita akan merasa tambah cinta dengan tanah air kita, yaitu Indonesia. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar ya tema 3 ya tentang makhluk hidup ya. Makhluk hidup yang harus dilindungi di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Apa saja ya makhluk hidup yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, anak-anak? Kucing, ayam, semut, ya. Kalau yang hewan yang ada manfaatnya untuk manusia, contohnya apa? kucing, Ayam manfaatnya apa nak untuk manusia? ayam, Iya betul ya, ayam bisa dimanfaatkan manusia, dagingnya bisa dimakan, terus telurnya juga bisa dimakan dan mengandung banyak vitamin ya. Bisa ayam, ada juga kerbau, ada juga kambing, bebek ya. Itu adalah hewan-hewan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Hari ini kita belajar mengenai berbagai macam pekerjaan. Tema 4 ya. Tema 4, tema 1, pembelajaran 1. Perhatikan ya. Perhatikan dulu video literasi berikut ini mengenai virus COVID yang sedang melanda di sekitar kita. Sudah beberapa minggu ini kita selalu berada di rumah.
kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua juga tidak berangkat ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun, mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh. Nah, itu tadi adalah video tentang virus corona yang sedang mewabah ya di lingkungan sekitar kita. Dengan cara menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, insya Allah kita terhindar dari COVID-19 ya. Jangan lupa setiap keluar rumah menggunakan Masker. Kalau dari luar kita harus rajin mencuci Tangan. ya, mencuci tangan, terus harus menjaga jarak. Nah, hari ini kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tema 4, berbagai pekerjaan ya. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat membuat contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat membuat laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan benar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga kesejahteraannya. Nah, coba Bu Guru mau tanya nih, anak-anak nih, tahu tidak bagaimana sih cara menjaga kelestarian sumber daya alam? Ayo, ada yang tahu tunjuk tangan? Menjaga kelestarian sumber daya alam. Memakai secara berlebihan. Ya, tidak menggunakan secara berlebihan. Apa yang tidak digunakan secara berlebihan, Satria? Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Iya. Contohnya yang tidak bisa diperbaharui apa, Satria? Emas, Iya. batu, Iya. Bensin ya. Iya. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Contohnya? Ada yang tahu? air, tumbuhan, Ya, air, tumbuhan, hewan, itu adalah jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Bagaimana cara melestarikannya? Melestarikan sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti tumbuhan, hewan. Ya, gimana? Saya Bu, Ya, Zaira? cara melestarikan air dengan mengurangi penggunaan air dan tidak berlebihan dengan menggunakan air. Ya, terus? Julio, mau bantu jawab, Julio? Kalau tumbuhan, bagaimana cara melestarikannya, Julio? Kita harus menanam tumbuhan. Lakukan reboisasi atau
penghijauan agar udara tetap bersih, Bu. Iya, betul ya. Dengan melakukan reboisasi atau penanaman pohon ya. Direboisasi agar hutan-hutan tidak menjadi gundul. Jadi pohon ditanam kembali. Itu adalah cara melestarikan sumber daya alam ya. Ada yang tidak dapat diperbaharui, ada yang dapat diperbaharui. Sekarang kita perhatikan video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Kita amati sama-sama ya videonya, perhatikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, mengenai cara menjaga kelestarian lingkungan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik kan? Ya, kita hari ini belajar mengenai cara menjaga kelestarian lingkungan. Kalian perhatikan ya, bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karenanya, kita harus menjaga kelestariannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan yaitu 1. Penanaman pohon-pohon di hutan. Yang kedua, tidak menangkap ikan secara liar, tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau agar ekosistem laut tidak tercemar. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan sampah-sampah, membuang sampah pada tempatnya yang akan menyebabkan banjir. Yang keempat, kita dapat melestarikan hutan dengan cara menanam pepohonan, yaitu yang bisa disebut dengan reboisasi. Manfaat hutan bakau ada 6, yaitu manfaat hutan bakau. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Ketiga, menahan rembesan air laut ke darat. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. 5. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Dan yang keenam, sebagai objek wisata edukasi. Upaya pelestarian hutan bakau. Di antaranya, pertama, menanam kembali tanaman bakau di tepi pantai. Kedua, menjaga kebersihan kawasan bakau. 3. Membatasi kawasan pemukiman di sekitar hutan bakau. 4. Membuat peraturan larangan menebang bakau. Laut. Manfaat laut. 1. Tempat hidup bagi makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber mata pencaharian bagi nelayan. Ketiga, sarana rekreasi. Yang keempat, jalur transportasi dan perdagangan. Upaya untuk melestarikan laut. 1. Tidak mengambil dan merusak terumbu karang. 2. Melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi. 3. Tidak menggunakan bahan peledak, racun, pukat harimau saat menangkap hewan laut. Ya anak-anak, itu adalah video pembelajaran ya mengenai cara melestarikan lingkungan. Dan untuk hari ini, cara melestarikan lingkungannya diutamakan pohon bakau ya, pohon bakau yang seperti tadi kalian amati. Pohon bakau itu biasanya ada di pesisir pantai ya, untuk menahan fungsinya untuk menahan erosi atau abrasi dari air laut ya. Sekarang kita perhatikan lagi ya. Ada gambar yang akan Ibu tayangkan yaitu pohon bakau. Kita amati sama-sama. Amatilah gambar di bawah ini ya. Ini adalah pohon apa nak? Pohon bakau. Iya, pohon bakau. Pohon bakau itu tumbuhnya di mana nak? Pesisir pantai. Biasanya ada di pesisir pantai ya, di pesisir pantai. Kalau kalian perhatikan ini akarnya, akar pohon bakau ini kelihatan ya. Jadi dia ini fungsinya untuk menahan abrasi atau erosi
dari air laut, gelombang air laut, agar tidak terjadi abrasi ya, atau pengikisan tanah. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang pertama. Akan Ibu share di WA group. Sudah selesai ya anak-anak mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah? Udah, Bu. Ya Pak Jahira sudah selesai? Atau Cantika? Jahira sudah? Sudah, Bu. Iya. Coba Jahira dipresentasikan. Mengapa kita harus menjaga pelestarian tanaman bakau agar tidak terjadi erosi dan abrasi? Kedua, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Terjadi erosi dan abrasi serta tidak dapat menahan rembesan air laut ke darat. Tiga, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan, hutan bakau menciptakan udara yang bersih dan melindungi pantai dari abrasi. Keempat, apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Hutan bakau menjaga kelestariannya agar keseimbangan alam dan keselamatan manusia tetap terjaga. Terima kasih. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Jahira. Ya, jawaban Jahira betul ya. Sekarang ada lagi yang mau mencoba selain Jahira yang sudah selesai? Ya, Cantika, coba Cantika. 1. Mengapa kita harus menjaga kelestarian hutan bakau? Menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. 2. Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Jawab. Gelombang pasang surut laut akan mudah mengikis pantai dan menyebabkan abrasi. Terima kasih Cantika. Kita sudah melihat kedua presentasi dari teman kalian ya, yang sudah mempresentasikan hasil LKPD yang pertama mengenai hutan bakau yang ada pada buku halaman 2 dan 3. Sekarang kita mati lagi video pembelajaran yang akan ditampilkan ya. Kita perhatikan materinya. Kita pelajari hari ini mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Misalnya hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Berbagai kekayaan alam itulah yang disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Kelompok yang kedua yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya yaitu seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Sumber daya alam yang kita miliki wajib kita manfaatkan dan diolah dengan baik, tidak berlebihan, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, anak-anak, itu adalah jenis-jenis sumber daya alam. Terbagi menjadi 2. Menjadi 2 ya. Yang pertama adalah sumber daya alam. Yang apa? Yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Iya, sumber daya alam terbagi jadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa tadi? Hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Iya, sebentar ya. Hewan, tumbuhan, sinar matahari,
udara, air. Itu adalah jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang tidak dapat diperbaharui, ayo apa? Minyak bumi, emas, berbagai tambang, besi, Iya, betul ya. Minyak bumi, terus gas, terus solar, batu bara. Itu ya, itu yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang kalian mengerjakan LKPD yang kedua. Seperti biasa, Ibu share di WA. Ya, LKPD yang kedua, kalian akan dibagi di kelompok ya, breakout room. Kalian akan Ibu bagi menurut kelompok. Anak-anak kalian boleh pilih kelompoknya ya, sesuai yang Ibu pernah berikan nama-namanya di kelompok 1, 2, 3 kalian masuk ya, join. alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, emas, terus sumber daya alam yang dapat diperbarui apa aja ya? Tumbuhan, hewan, terus air, dan gas alam. Kalau tanah termasuk nggak? Minyak bumi, batu bara, emas, dan gas bumi. Dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui. Apa? Air, Air, hewan, tumbuhan, udara, itu manfaatnya apa? tanah. Tanah. Iya. Manfaatnya 1, tidak menebang hutan sembarangan. Tuh. 2 udah belum? 2 ya. Sudah ya anak-anak, diskusi kelompoknya. Tadi Ibu sudah masuk ke breakout room kalian masing-masing. Kalian sudah berdiskusi. Sekarang waktunya kalian presentasi ya. Setiap kelompok presentasi, mempresentasikan hasil diskusinya. Yang sudah siap, kelompok berapa? Tunjuk tangan. Yang sudah siap presentasi, kelompok berapa? Ya, kelompok Satria. Satria, coba dipresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, gas bumi. Dapat diperbarui. 1, air. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya dengan mengurangi penggunaan air. 2, tumbuhan. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya tidak menebang pohon sembarangan. Yang tidak dapat diperbarui. 1, batu bara. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya menghemat pemakaian batu bara. 2, minyak bumi. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya mengurangi penggunaan minyak bumi. Udah, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih presentasi kelompok 5. Sekarang kelompok Julio. Julio, ayo coba presentasi. Diperbaharui. Air, hewan, tumbuhan, udara, tanah, matahari. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian. Tidak menebang hutan sembarangan. Menjaga sumber air. Tidak dapat diperbaharui. Logam, gas, minyak bumi,
batu bara, bensin, besi, emas. Sudah, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kelompok Cilio. Sekarang kita sudah tahu ya jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui ya. Itu adalah jenis-jenis sumber daya alam. Sebelum memulai pembelajaran lagi, yuk biar semangat kita ice breaking. Kita ice breaking ya. Ikuti gerakannya. Nah, gimana? Sudah olahraga? Senang? Sudah. Senang ya, gerak-gerak ya. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kita sudah melakukan gerakan ya, biar badannya tidak tegang, tidak pegel ya. Sekarang kita belajar lagi, kita amati video pembelajaran lagi yang akan Ibu tayangkan. Perhatikan baik-baik video pembelajarannya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Kalian perhatikan ya video pembelajaran yang Ibu berikan. Selamat belajar. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Tujuan pembelajarannya ada 2. 1. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat membuat laporan tentang jenis-jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan benar. Kali ini kita akan belajar tentang berbagai pekerjaan di sekitar kita. Dengan belajar tentang hal ini, kita dapat mengambil nilai-nilai positif untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan ya lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahaminya, ayo kita belajar bersama-sama. Pekerjaan merupakan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Jenis pekerjaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, di daerah pantai, yang kedua dataran rendah, dan yang ketiga dataran tinggi. Perhatikan ketiga gambar di bawah ini. Yang pertama ini adalah gambar daerah pantai, yang kedua ini daerah dataran rendah, dan yang ketiga ini adalah gambar daerah dataran tinggi. Daerah pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, dan pekebut tanaman perkebunan. Nah, pekerjaan di lingkungan tempat tinggal dataran rendah. Ini adalah contoh dari pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita di dataran rendah. Nah, itu adalah jenis-jenis pekerjaan ya. Jenis-jenis pekerjaan tergantung daerahnya. Tadi di video pembelajarannya dibagi menjadi berapa? Menjadi 3, yaitu jenis pekerjaan yang ada di daerah, ya, daerah mana? Dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pantai. Daerah dataran rendah,
dataran tinggi dan itu ya jenis pekerjaan dibagi menjadi 3 menurut daerah tempat tinggalnya ya. Sekarang tugas kalian mengerjakan LKPD lagi ya, LKPD yang ketiga. Akan Ibu share melalui WA group. Kalian kerjakan mengenai jenis-jenis pekerjaan ya, sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Kerjakan ya. Sudah ya anak-anak, dibuka kameranya. Sudah. Yuk. Sudah selesai. Coba dipresentasikan, Satria. Dataran tinggi adalah pemandu wisata, perkebunan, dan hutanan. Saya adalah pemandu wisata, penjual, nelayan. Itu adalah pekerjaan yang ada di pantai ya. Tadi adalah jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekeliling tempat tinggal kita dan menurut daerahnya ya. Tadi kita sudah lihat ada jenis pekerjaan yang di daerah dataran tinggi. Contohnya pemetik teh, terus pemetik kopi, terus apalagi ada lagi nak? Bisa juga pemandu wisata. Itu adalah jenis pekerjaan yang ada di daerah dataran tinggi. Daerah pantai apa nak pekerjaannya? Petani garam, nelayan, petani garam, penambang ikan, budidaya ikan, dan pembuat cenderamata. Iya, petani garam, terus ada juga nelayan, ada lagi mungkin pemandu wisata, ada pengrajin cenderamata. Itu adalah contoh pekerjaan yang ada di daerah pantai. Yang di daerah dataran rendah, apa nak contohnya? guru, dosen, Pabrik, pedagang pasar, guru, karyawan kantor, dan dokter. Iya. Guru, terus dosen, dokter, karyawan pabrik, pedagang di pasar. Itu adalah contoh jenis-jenis pekerjaan di daerah dataran rendah yang ada di lingkungan tempat tinggal kita ya. Ada juga petani ya, petani dan peternak. Sekarang kita kuisis ya. Kita kita tadi sudah kuisis, hasilnya pun sudah bisa dilihat ya. Gimana anak-anak pembelajaran hari ini? Senang? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu.
Enggak, Bu. Kita sudah belajar ya tentang yang pertama itu melestarikan kelestarian lingkungan ya. Yang kedua mengenai tentang jenis-jenis pekerjaan. Kita juga tadi sudah ice breaking ya, sudah menari menirukan gaya lagu teko-teko-tek. Kalau ada yang masih belum dipahami, nanti anak-anak belajar kembali di rumah. Dibuka bukunya tema 4, pembelajaran 1, subtema 1. Dipelajari materi yang belum dipahami ya. Kalian belajar di rumah ya, diulang lagi agar lebih paham ya. Pembelajaran hari ini cukup sekian, sudah selesai. Untuk pembelajaran esok hari kita akan belajar bahasa Indonesia ya, mengenai cerita fiksi. Kita akan belajar mengenai cerita fiksi ya untuk esok hari ya. Kalian untuk esok hari kalian kembali lagi ke Zoom. Ibu harap kalian kembali ke Zoom tepat waktu ya. Belajar di kelas Zoom ya melalui hari ini kita akan tutup pembelajaran. Ibu minta yang menutup pembelajaran hari ini adalah Julio. Ya, terima kasih Julio. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Ibu harap kalian belajar kembali di rumah agar menjadi anak yang pintar ya. Salam sama ibunya, sama ayahnya, sama bundanya ya. Salam, terima kasih ya sudah mendampingi kalian untuk belajar PJJ di hari ini. Esok kita ketemu lagi di pembelajaran PJJ melalui Zoom. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.